Resiko berat jika Desi lapangan Shopee datang ke rumah. Apa sih kira-kira resiko terburuk ketika kita gagal bayar di aplikasi Shopee Paylater ataupun S Pinjam? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan mungkin teman-teman yang saat ini gagal bayar di Shopee pasti akan takut terkait hal-hal seperti ini. Ya, kalau misalnya kita bermasalah dan sampai DC lapangan Shopee datang ke rumah, kira-kira apa sih yang bakal terjadi? Oke, sebenarnya nggak ada beda ya antara DC lapangan Shopee dan DC lapangan yang lain-lainnya, semuanya mengikuti aturan OJK. Itu yang pertama teman-teman harus tahu. Yang kedua, mereka itu tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan kayak semacam penyitaan barang, merampas aset, dan melakukan pengancaman-pengancaman baik itu secara fisik maupun verbal, itu juga nggak boleh. Ya, mereka juga harus menjaga harkat dan martabat kalian. Nggak boleh teriak-teriak mempermalukan kalian, itu mereka nggak boleh. Jadi ini harus teman-teman garis bawahi. Artinya, ya mereka akan datang. Mereka akan melakukan proses penagihan. Tapi sebelum itu, teman-teman juga harus tahu, mereka ini datang menagih, tapi mereka juga harus tahu aturannya. Apa itu? Ya minimal mereka harus membawa sertifikasi, dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan bahwa mereka ini legal dan mereka ini benar-benar asli dari Shopee. Itu yang paling penting teman-teman. Ya, mulai dari surat sertifikasi profesi sebagai DC, terus kemudian surat tugas atau surat penagihan ya. Biasanya ada nama kalian, ada nominalnya. Macam-macam lah. Pokoknya data resmi dari si pinjol Shopee-nya. Ya, dari aplikasi bukan dari aplikasi Shopee ya, dari pihak resmi dari yang menaungi SPayLater dan S Pinjam. Ya, kenapa saya nggak bilang Shopee secara keseluruhan? Karena memang perusahaan mereka itu terpisah, nggak jadi satu teman-teman. Nah, selanjutnya mereka harus menagih dengan cara yang baik-baik dan teman-teman juga harus bisa merespon dengan cara yang baik-baik juga. Ya, gimana nih kalau desinya ada proses ancaman-ancaman, kekerasan? Saya rasa nggak. Kecil sekali kemungkinan mereka melakukan tindakan kekerasan, apalagi perampasan aset. Kalaupun sampai beneran terjadi kayak gitu, teman-teman tinggal rekam aja. Ya, tapi hampir 99% harusnya mereka nggak berani melakukan itu. Intinya kalian baik-baik, semuanya kalian lakukan secara sopan, kalian tanggepin mereka, ceritakan kronologi sebenarnya, kondisi keuangan sebenarnya, kenapa nggak bisa bayar, dan lain sebagainya. Udah ceritakan aja sejujur-jujurnya, tapi ya jangan berharap mereka punya belas kasihan ke kita ya, jawabannya nggak dan nggak mungkin kayaknya. Mereka hanya mengerjakan tugas mereka aja. Ya, karena kan bukan uang mereka sebenarnya. Cuman tugas mereka adalah ya biar gimana caranya agar kalian mampu untuk segera membayar utang-utang tersebut. Ya, intinya seperti itu. Nggak ada hal-hal yang membuat kalian takutkan, harusnya nggak ada. Jadi untuk resiko terberatnya apa sih? Ya paling kalian harus memantapkan mental ya. Teman-teman harus fokus ya. Teman-teman harus sabar gitu. Teman-teman harus berusaha untuk menenangkan diri dan mengontrol pikiran kalian agar tidak lari kemana-mana. Kadang orang kalau udah gelisah, itu mikirnya yang enggak-enggak. Kadang nanti kalau kayak gini mana, kalau kayak gitu gimana, kalau misalnya terjadi hal ini gimana. Nah itu pikirannya udah keluar kemana-mana. Jadi itu yang akan membuat kalian drop, nggak bisa kerja maksimal, nggak bisa fokus dan seterusnya. Jadi tetap tenang aja. Ya, oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.